Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hussein. Pada video kali ini saya bakal membuat sebuah video tentang kelas daripada bidang kali yang itu klasifikasi sertifikat di Indonesia. Nah, yang pertama langkah yang pertama saya bakal menjelaskan satu persatu daripada yang satu install dan import library. Adapun yang bakalan kita install di sini beberapa yang bakalan kita butuhkan nantinya. Contohnya seperti eh, torch dan lain sebagainya untuk upgrade transformer juga karena nanti bakal ada kita menggunakan moving face untuk model robotnya. Nah, ini dia kita seperti mengimport torch, pandas dan lain sebagainya. Dan selanjutnya kita mengupload dataset. Nah, di upload dataset ini seperti dataset dimulai dari file TXT yang sudah dibersihkan dan berisi dua kolom teks dan label. Ya, kita upload datasetnya lalu datasetnya kita suruh baca daripada dataset yang sudah kita upload tadi seperti tes pre-proses, valid, train, dan sebagainya. Kalau kita upload maka kita suruh baca datasetnya lagi dengan codingan seperti ini. Selanjutnya setelah disuruh baca kita mengkonversikan ke label angka. Nah, jadi kayak dipilah-pilah gitu. Misalnya angka 0 disebut dengan positif, angka 1 dia disebut dengan negatif, dan yang kedua disebut dengan netral. Selanjutnya setelah udah dibaca dan sudah dikonversikan ke label angka supaya lebih mudah dalam memilah-pilahnya, selanjutnya baru kita buat token to Indobotnya. Nah, untuk tokenisasi dan konversi label menggunakan tokenizer dari Indobot, yaitu label sentimennya juga dikonversikan ke bentuk angka. Lalu teksnya kita tokenisasikan. Nah, di sini sudah saya buat. Token datanya juga sudah. Baru kita buat seluruh datasetnya. Kita mapping di seluruh dataset. Ya, tujuannya mengubah teks menjadi token dan label ke angka agar bisa diproses oleh model. Seperti ini, encode dataset, dan lain sebagainya. Setelah selesai semuanya, baru langkah-langkah selanjutnya kita membuat dan konfigurasi model, membuat model Indobotnya khusus untuk klasifikasi. Ini kita membuatnya dengan codingan seperti tersebut. Kemudian setelah selesai kita buat modelnya, baru kita buat trainernya. Bagaimana kita menjalankan trainernya dengan output seperti ini. Coba setelah selesai daripada hal tersebut, setelah kita training dan kita sudah mengumpulkan data-data setnya dan sudah diklasifikasikan, baru kita daripada ini source.utilis data kepada dataset import ke source yang sudah kita install tadinya. Lalu baru ketika sudah selesai semuanya, kita menuju ke tahap evaluasi data validasi dan tesnya. Ini di sini kita buat training dan juga evaluasinya sampai ke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali validasi. Setelah itu baru kita buat simpan modelnya. Setelah kita simpan dan kita evaluasi, ini juga udah, kita ulang sekali lagi nantinya, baru kita ambil label prediksinya. Nah, di sini setelah dibagi daripada positif, negatif, dan netral, baru terjadinya hal tersebut. Jadi jumlah tit berdasarkan prediksi sentimen negatif 218, positif 216, dan netral 66. Jadi begitu. Di hasil daripada klasifikasi tadi, kalau kita arahkan ke 6%,
negatifnya 43,60%, positif 43,2%, netral 66 tweet atau 33%, 33,20%. Nah, kalau kita melihat di klasifikasi sentimen melalui tabel tersebut, melalui gambar atau visualisasi, maka hal tersebutlah yang inilah yang bakalan tertekan. Setelah udah seperti positif 43 dengan positif dengan angka hijau saya buat, dengan negatif angka merah dan kuning, atau netral saya buat dengan ini. Di sini kita buat colornya. Sini kita memastikan urutannya. Setelah hal tersebut, tahapan-tahapannya, lalu jumlah data per label, positif ada segini, netral ada segini juga. Ini yang lebih lengkapnya lagi daripada data yang udah kita sebut. Nah, walaupun akurasi daripada validasi ini yaitu 0,9365, 0,9365 pada validasi hal tersebut. Nah, selanjutnya baru di kita membuat akurasinya, sudah kesimpulan dan perbandingannya. Nah, jadi kesimpulan proyek daripada proyek yang telah saya buat ini, Indroba menunjukkan performa baik dalam memahami konteks-konteks tweet berbahasa Indonesia, mampu mendeteksi terutama pada kalimat ekspresi masih terdapat kesalahan pada tweet ambigu atau bercampur bahasa. Kesimpulan yang saya dapat tidak 100% akurasi karena ada beberapa kata yang belum tentu itu masuk ke positif, negatif ataupun netral. Si ambigu, belum terlalu jelas. Nah, jadi hal-hal tersebut belum terlalu oke diklasifikasi oleh robot tersebut. Bandingannya dengan penelitian terdahulu, Wibo et al, robot berhasil mencapai akurasi 85% di Wibowo ini. Dan ada satu lagi di tahun 2022 yaitu Pratama dan Nugroho. Untuk dibanding tadi sudah dapat semuanya, label datanya, kesimpulan-kesimpulan yang saya sudah berikan tadi kan, dan sudah ada dulunya penelitian-penelitian terdahulu seperti Wibowo pada tahun 2021 dan Pratama dan Nugroho di tahun 2022 perbandingannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.